Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanil kiram, azani wa azakumullah. Sesungguhnya ada satu kekuatan yang luar biasa yang ini bisa melekat pada diri seseorang, dan kekuatan ini adalah kekuatan yang paling kuat, yaitu kesabaran. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwasanya keimanan itu dibagi dua. Yang pertama adalah nisfu syukri, yang kedua adalah nisfu as-sabri. Yang pertama adalah sebagian syukur, kemudian yang kedua sebagiannya lagi adalah sabar. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu itu tidak berbahaya tatkala dihadapi dengan kesabaran dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Dan jikalau kalian bersabar dan bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a, maka tipu daya musuh-musuh kalian tidak akan memberikan bahaya sedikit pun kepada kalian. Apa sih dari perkara yang menjadikan manusia itu berat untuk meraih kemuliaan? Sesungguhnya karena beratnya orang untuk meraih kesabaran. Tapi bagi mereka yang mampu bersabar, maka sesungguhnya pertolongan yang mereka nantikan, yang mereka inginkan sangat dekat. Bahkan Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran 125, bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum rabbukum bi 5,000,000 minal malaikati musawwimin. Tentu jikalau kalian bersabar dan bertakwa, maka akan datang dengan niat kalian ini, yaitu niat untuk menjalankan perintah Allah SWT. Dan dalam masalah ini adalah peristiwa tatkala mereka menjalankan perintah Allah untuk berangkat ke medan Badr, atau disebut dengan perang Badar, dengan niat ikhlas karena Allah, dalam rangka menegakkan kalimat Allah. Dengan niat yang demikian ini, tatkala mereka bersabar dan bertakwa kepada Allah, maka Allah SWT akan menguatkan kalian dengan 5.000 pasukan malaikat yang memiliki tanda-tanda dan sikap keberanian. Sehingga sesungguhnya barang siapa yang takut kehilangan kemuliaan, takut kehilangan kekuatan, maka hendaknya dia memiliki sabar. Memiliki sabar. Memang sabar itu seperti apa yang dikatakan oleh pepatah, as-sabru mithlu ismihi murun fil mazaqi walakin awaqibuhu ahla minal asal. Sabar seperti namanya, murun fil mazaq, rasanya pahit, walakin awaqibuhu, akan tetapi dampaknya adalah sangat manis. Padahal tidak mungkin bagi siapa saja yang hidup di dunia ini pasti akan menjumpai ujian-ujian, pasti akan menjumpai hal-hal yang berat, dan tidak ada jalan bagi mereka kecuali mereka harus memiliki sabar. Allah SWT berfirman, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh-sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, sedikit rasa lapar, dan kekurangan daripada harta dan jiwa, dan juga buah-buahan. Maka kabarkanlah berita gembira bagi orang yang sabar. Maka di sini semuanya akan diuji, baik orang yang beriman ataupun orang yang kafir. Semuanya akan diuji. Maka bagi orang yang beriman, kesabarannya akan mendatangkan kebaikan. Demikian juga bagi orang yang beriman, syukurnya juga akan mendatangkan kebaikan. Sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwasanya iman terbagi menjadi dua, sebagian adalah syukur, sebagian lagi adalah sabar. Maka berbahagialah bagi mereka yang beriman karena menjumpai dua keadaan ini dalam keadaan semuanya baik. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah di dalam hadis Abi Yahya Suhaib bin Sinan, semoga Allah meridainya, Rasulullah SAW mengatakan, ajaban lil amri mu'min, demikian mengherankan urusannya kaum mukminin.
Inna amrahu kullahu lahu khair, sesungguhnya perkaranya semuanya baik. Oleh sedzalika li ahadin illa lil mu'min, dan tidak bisa dua keadaan ini baik kecuali bagi mereka yang beriman. In asabathu sarra, apabila mereka tertimpa musibah, syakara, tertimpa kebaikan, mereka bersyukur. Fakana khairullah, yang demikian ini bagus bagi dirinya. Mengapa orang yang beriman tatkala tertimpa kebaikan, mendapatkan kemuliaan, mereka bersyukur? Karena mereka yakin kebaikan ini pun tidaklah mungkin datang kecuali dari sisi Allah SWT. Dan asabathu dharra, dan apabila tertimpa musibah ataupun darat, sabara, mereka bersabar. Fakana khairullah, maka yang demikian ini bagus bagi mereka. Kenapa orang beriman mampu bersabar tatkala tertimpa mudarat, tertimpa musibah ataupun ujian? Karena mereka yakin sesungguhnya ujian daripada mudarat atau kesusahan ataupun yang lainnya tidaklah mungkin tanpa qada dan qadar Allah Taala. Sehingga mereka mampu bersabar karena mereka sedang bersabar dengan apa yang Allah ketahui, dengan apa yang Allah telah tentukan sebagai qada dan qadarnya. Demikian juga tatkala mereka mendapatkan nikmat, itu pun semata-mata datang dari Allah, bukan dari dirinya ataupun dari sisi yang lainnya. Inilah kekuatan yang tidak mungkin dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman. Maka bagi orang yang beriman, tatkala tidak bersabar, mau menempuh cara apa lagi? Orang beriman tatkala tidak bersyukur, bagaimana yang akan dia tempuh dalam kehidupannya? Makanya para sahabat mengatakan, wajadna fi khairi aishina as-sabr, dan kami menjumpai sebagus-bagus cara hidup kami adalah di dalam masalah sabar. Sabar adalah habsun nafsi adalah jaza' wa tasaffuf. Sabar adalah menahan diri dari mengeluh dan merasa tidak nyaman, tidak enak dengan apa yang diterima dari segala perkara yang tidak menyenangkan dari musibah ataupun ujian. Maka semoga kita termasuk menjadi orang-orang yang memiliki kekuatan yang sangat berharga di dalam diri kita masing-masing. Di antaranya adalah sabar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.